Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita datang kepada Allah itu nggak mungkin hasilnya sama dengan kita yang ngandelin cara-cara dunia. Tentu saja saudara akan lebih hebat lagi kalau saudara punya proyek, punya ilmu, punya duit, dia punya Allah. Ya nggak ada yang ngalahin saudara dah. Kecuali takdir. Kalau lawannya udah takdir bos, lawannya udah qadha, ente nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Tapi insya Allah lah, Allah maha bijaksana, maha segala-galanya, insya Allah. Insya Allah. Seperti contoh yang tadi saya ceritakan di MNC itu, ini bukan contoh yang saya mengada-ngada, ini contoh asli sehari-hari saudara ini. Dan ini adalah cerita saya pribadi gitu. Ketika kita minta sama Allah, Allah datangnya tuh nggak kira-kira. Masih ditaruh beras juga, masih ditaruh duit juga, masih diajak kerja juga. Kalau saya kecilin dikit contohnya cuma dapat 10 bungkus. Terus begitu pulang mampir ke swalayan dapat 2 kantong. Yang 1 kantong buat anak dia, 1 kantong buat anak kita. Ini mah masih terlalu biasa. Peristiwanya peristiwa lebih luar biasa daripada ini. Sampai rumah kemudian anak-anak kita dibagi duit curang gocap. Jadi kita mesti punya keyakinan. Di kuliah tauhid ya. Di kuliah tauhid di wisatahati.com itu tanggal 27 besok ini kita buka kembali hari Senin kalau tidak salah itu. Di Muqaddimah kuliah tauhid saya mengajak saudara-saudara semua yang belajar tauhid memakai ilmu saudara. Jadi ada orang yang tahu, ada orang yang yakin. Saya ulangi ya, ada orang yang tahu, ada orang yang yakin. Dan ada juga yang tidak tahu dan yang tidak yakin. Ada lagi yang lain, dia bukan cuma tahu dan yakin, tapi dia bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Nah kebanyakan di antara saudara-saudara termasuk saya barangkali adalah mungkin saudara orang yang tahu dan saudara ada orang yang yakin, tapi saudara tidak bekerja. Saya juga begitu, tidak bekerja dengan apa yang saya ketahui dan saya yakini. Kalau saya tidak berikan contoh mungkin agak ngambang kalimatnya. Saya kasih contoh. Saudara pengen beli motor. Oke. Punya duit 12 juta. Lalu saudara berangkatlah ke tukang motor itu, ke showroom motor, ke dealer motor dengan membawa duit 12 juta. Ini termasuk bekerja dengan apa yang saudara ketahui, termasuk bekerja dengan yang saudara yakini atau tidak? Saya ulangi, saya perhatikan. Saudara pengen motor, ada duit 12 juta. Lalu saudara bergerak menuju showroom motor, bawa nih tenteng duit cash 12 juta. Oke. Lalu saudara bawa pulang lah motor baru tuh. Disebutnya saudara sudah bekerja berdasarkan apa yang saudara ketahui. Sudah bekerja atas apa yang saudara yakini atau belum? Ada yang jawab sudah, ada yang belum. Yang jawab sudah, kenapa saudara jawab sudah? Benar. Kenapa ya ada yang jawab belum? Nah, yang satu ini masih memakai bahasa-bahasa dunia. Ilmunya masih pakai ilmu-ilmu ukurannya manusia. Dia tahu kalau ada duit 12 juta terus dia berangkat, dia yakin dapat motor. Nggak salah, betul.
Yang satu lagi bilang belum. Kenapa? Karena disebut tahu dan yakin yang dimaksud Ustaz Yusuf barangkali kaitan-kaitannya dengan doa, amal-amal soleh, ibadah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya pun bisa jadi salah kalau bilang dia nggak tahu dan dia nggak yakin. Atau saya akan salah ketika saya mengatakan, oh dia tidak bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Kalau apa? Kalau untuk dapat 12 juta itu dia berperih-perih puasa. Salah saya. Karena ternyata 12 juta itu seperti yang Mas Mono tadi sampaikan. Mana Mas Mono tadi? Mana dia Mas Mono? Depan. Mana depan jalanan? Mas Mono bilang adalah akibat. Oh bisa jadi saya salah. Dalam keadaan dia mengerti, tahu nggak mungkin punya duit, nggak mungkin saya bisa punya motor karena saya masih mahasiswa tingkat 1, masih diempanin duit sama orang tua. Dia kejar lewat sholat malam, bak. Dia minta aja motor. Lalu ada dana cash 12 juta buat dia. Dia disebutnya sudah bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. 12 jutanya itu adalah buah dari riyadhahnya di hari-hari sebelumnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di sini suka tidak setuju dengan orang-orang yang kemudian jadi mandang miring. Ustaz, jadi kecil sekali sih ibadah buat ente harganya cuma motor doang. Kalau buat saya bukan loh, harganya bukan cuma motor, ini harga sebuah keyakinan. Ketika saya mengajarkan sedekah kepada saudara-saudara semua, sesungguhnya saya bukan sekedar mengajarkan sedekah. Atas izin Allah, saya mengajarkan saudara beriman. Harganya bos, bukan harga 1 dikali 10, tapi harga iman saudara, percaya enggak? Karena saya suka kasihan malah baliknya sama teman-teman kita dari satu sisi gitu ya, suka bilang, kayaknya kecil amat sih ya kalau kita bangun malam cuma buat kontrakan kebeli ya. Lu nggak ngerasain sih kalau kebeli itu kontrakan bukan cuma kebayar nih kontrakannya, tapi kebeli gitu loh. Dalam tangisannya, dalam merindingnya, dalam gemeternya. 3 hari lagi bakal diusir, dihina lagi depan orang, tetangga pada tahu, dimaki-maki. Dalam keadaan seperti itu saudara merapat kepada Allah di 3 hari terakhir, belum tahu rasanya. Bagaimana kemudian Allah memberikan duit 270 juta, lalu saudara bilang kamu yang punya, dijual? Dijual, kalau punya duit mah kayak punya duit aja, bayar aja dulu kontrakannya. Ibu, saya nanya baik-baik loh, dijual enggak? Emang kamu punya duit? Jawab aja dulu. Ya saya jual. Berapa jualnya? 200 juta. Ya sudah saya bayar 210 juta. Kan mah ya. 210 kita bayar. Kok saya lebihin? Ya, ibu yang membuat saya 3 hari terakhir ini menangis di hadapan Allah supaya punya duit. Kalau saya bayar 40 juta pun masih kurang bu. Sebab ibu menumbuhkan buat saya iman. Saudara belum ngerasain sih begitu. Oh saya sering pak. Makanya saudara bersyukurlah kalau punya masalah. Syukurlah saudara kalau punya persoalan hidup, punya kesulitan. Wah harus terima kasih tuh. Coming stronger, you know. Kalau pulang dari Singapura begini ngomongnya lagu. Coming stronger aja ya. Saudara harus merasakan tuh yang disebut oleh akademisi ya, spiritual transcendental. Itu bahasa anak kuliahannya begitu. Pengalaman spiritual. Kita nanya sama anak kita, besok kita mau liburan kemana? Ini janji doang apa nih? Nih janji doang. Ih papa nanya mau pergi kemana? Yang deket aja deh. Ancol aja Ancol. Enggak serius nih serius. Terus istri kita sambil nyembuhin teh, istri kita ngomong ke anak-anak. Papa tuh nanya serius kak, jawab yang benar. Tapi kan papa selamanya bohong. Iya juga, terus kok bohong. Enggak, sekarang mah benar. Bapakmu udah kenal sama Allah. Ya udah pak,
akan minta ke Hong Kong aja dah. Ya sudah. Gimana kalau papa lebihin? Hong Kong iya, Singapura iya. Terus liburan umroh Ramadan iya. Emang papa ada duit? Duit sih nggak ada. Terus buat apa janjian? Kalau orang kak punya duit dia beli tiket, punya duit di booking hotel, punya duit di daftar travel, biasa kata Ustadz Yusuf. Begitulah pengajian Al-Azhar tanggal 24 Juni. Catat, ajarin malah itu. Tapi kata Ustadz Yusuf dalam keadaan nggak punya duit, oke, kita datang kepada Allah, ya Allah, saya pengen banget umroh Ramadan. Kalau Allah mengabulkan cuma umroh Ramadan, masih belum Allah pak. Allah ngabulin lebih. Percaya sama saya. Allah bakal ngabulin lebih. Dapat teman sekamar lah yang alhamdulillah rese. Lalu dengan kereseannya itu saudara tambah bersabar, tambah lagi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian di Madinah doang dapat teman yang rese. Begitu Mekah, di Mekah udah berkawan dengan kawan yang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu pulang, temannya beli ini dibeliin, temannya beli itu dibeliin. Jajal ilmu keyakinan. Hari ini nih kalau saya nginjek gas sampai pol, kadang-kadang suka enak nggak enak sih. Baru semalam saya kalau nyebut nangis tuh bener nangis gitu ya depan istri saya bilang, kadang-kadang papa tuh suka nggak enak kita sama jemaah. Turun dari bandara ada orang yang begini modelnya, Bandung gitu. Kebayangkan penghasilannya berapa? Bandung begitu yang ditegur satu nih Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf baru belum kan dia nggak ngeliat muka kan. Bandung 3 orang aja jalan. Paham siapa ini orang ini? Paham? Dia calo travel taksi yang menuju ke Bandung. Dia bilang 3 aja jalan. Tiba-tiba turun nih kita ini. Bukan Solo deh kemarin. Solo kan baru tadi pagi. Gimana gitu? Pas malam saya nangis itu sama istri saya. Tapi istri saya ngasih tahu saya itu setan tuh pak. Biarin aja. Kan papa yang bilang makin miskin makin dijejak, makin jadi kaya. Kadang-kadang hati saya sebagai guru sedekah pak miris juga pak. Ente ngomong begini, Ustaz ini tabungan kami. Aduh, jangan pikir kita tuh seneng nerima sedekah ente benar. Enggak, seneng banget. Gua nggak pikirin. Jangan kau tangan apa biasa aja. Seneng bangetnya apa? Karena ente calon orang kaya. Bukan seneng ngelola tapi sometimes setan ngegoda saya juga gitu loh. Aduh nggak enak ya sih. Coba ente rasain paling berapa sih fee-nya? Hah? Bukan ngecilin calo-calo tiket bandara, Pak, belum tentu ada loh dalam 1 hari. Dia buka itu dompetnya. Udah dipisahin, Pak, di dalam amplop. Kita buka tuh amplop. Jutaan. Kalau ente jadi aneh, merinding loh. Apalagi aneh naik Mercy lagi. Kebayang gak sih? Gua naik Mercy, ada orang miskin gitu, ada orang gak punya. Boleh ngompas dia punya duit, sedekah ke aneh. Kalau matanya tuh mata suzon, mati dah tuh. Yusuf tuh. Dia pantas aja. Bisa pusing aja orang ngeliatnya tuh bener dah. Kita sambil dipijit sayang gitu sama istri ya. Ngomong cerita gitu. Mah, apa tuh? Membantu kayak jahat amat gitu ya. Kebayang gak sih Pak? Tukang parkir, dia ngumpulin duitnya buat sedekah. Ada orang dia bilang sama anaknya, kita lebaran tahun ini nggak usah kita beli baju.
Nggak usah kita mimpi jalan-jalan, nak. Tidak usahlah kita berlebaran tahun ini. Kita ikutin Ustadz Yusuf buat Allah. Aduh Pak, kalau saya ngebayangin saya masuk jadi anaknya gitu, anaknya pasti Ustadz Yusuf. Gua salah loh. Tapi bila mana dia kemudian saya tidak gini ya, karena buat jadi Ustadz model kayak saya Pak, ini emang harus punya rasa tega gitu. Kalau nggak punya rasa tega Pak, nggak lolos, murid juga nggak lolos. Nggak lolos. Makin saya kenceng, makin saya kejam gitu ya. Ini langsung begini modelnya nih, yang punya kunci motor taruh sini. Makin berhasil. Yang punya kunci motor taruh sini. Mau lunas kayak nggak lunas taruh sini. Gua doain. Kalau nggak mau taruh sini, hilang motornya. Itu makin begitu tuh Pak, kan jadi raja tega tuh, tapi makin top Pak. Sebab apa? Sebab kalau ente dibiarkan keluar dari masjid ini, belum tentu tuh naruh kuncinya. Di episode awal Yusuf Mansur muda, begini modelnya, sampai orang takut ke rumah saya bawa mobil. Taruhnya jauh gitu. Ada tamu yang saya anterin, nggak usah diantar sini. Kenapa tuh? Udah sini aja. Nggak taunya dia bawa Harrier. Mau takut diminta. Yes. Saya belajar dari guru-guru saya tuh modelnya gitu Pak. Bang, pukul aja. Kita yang jadi murid kadang-kadang gelagapan Pak. Ada yang ditungguin. Saya ditungguin sama guru saya. Saya tungguin 1 jam, cari 1,5. Pak, kita kalau kurang-kurang ikhlas sama guru ya. Apalagi guru yang kita datengin kaya ya. Wah Pak, nggak bakal balik tuh. Main gua balik suruh 1 jam nyari 1,5, gua lagi susah. Ya kan? Tapi sami ngawapon apa? Saya balik tuh. Balik. Orang sekarang Pak, kalau dikencengin kayak saya tempo 10 tahun, 15 tahun yang lalu, pasti aja naik di Facebook. Ustadz sesat. Twitter langsung masuk. Teman saya masa pengen punya anak malah diambil mobilnya. Bener aja, gimana friend? Gitu. Wah, di tweet kita ya, itu modelnya. Saya percaya sama saya pernah nanya sama Kiai dulu. Hei, orang yang nggak ikhlas gimana? Ikhlas urusan dia sama Allah. Gitu. Ikhlas itu urusan dia sama Allah. Nah saudara perlu ngejajal keyakinan gitu. Ada orang yang tahu dan tidak tahu, ada orang yakin dan tidak yakin. Lebih lagi tidak banyaknya adalah orang yang bekerja dengan apa yang diketahui dan diyakini. Di kuliah tauhid www.wisatadi.com saya ngajarin kepada diri saya dan saudara semua, jajal ilmu ini. Siapa yang tidak tahu salat malam bakal ngangkat derajat? Hah? Kalau ngeliat muka-muka kayak NTW ini, muka masjid, insya Allah tahu, kita paham salat malam bakal ngangkat derajat. Tapi siapa yang menyengaja bangun malam supaya Allah angkat derajatnya? Belum tentu Pak. Ada yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jumlahnya 10% dari jumlah kita yang hadir. Tahu nggak? Tahu sholat duha itu buka rizki. Tapi ada nggak yang benar-benar buka pintu itu dengan menyengaja muta'ammidan? Bergerak taqarrub ilallah. Dia buka itu pintu rizki pakai sholat duha. Makin sedikit. Sholatnya tidak bertenaga. Sholat aja. Sholli sunatut duha. Oh. Tapi kalau ngarep kan beda. Ente ketemu orang kaya ngarep gitu loh. Beda kan? Di sini saya mengkritisi diri saya dan teman-teman. Kenapa kemudian ketika berharap sama Allah jadi something wrong gitu? Harusnya kan nggak begitu. Dia tahu kok, dia tahu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu bahwa kalau dia sholat malam bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi siapa yang tahu kemudian niat dari pagi, malam gue bangun malam. Siapa yang kemudian menyengaja gitu, menyengaja bangun malam supaya Allah kemudian angkat derajatnya. Sedikit Pak. Yang banyak tuh kebetulan pas emang bangun ya,
menyengaja bangun karena dia tahu sholat malam itu bisa mengangkat derajat. Sama sedekah juga begitu. Lalu saudara bermain-main nih dengan ilmu sedekah. Ada duit 12 juta. Katakanlah saudara tidak beriado sebelum emang kerja biasa aja gitu. Kumpulin duit 500, 2 tahun 12 juta. Coba dong jajal menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai ilmunya. Ngaji sekian tahun sama Yusuf Mansur nggak dipakai ilmunya, pakai. Kalau ngasih 1,2 dapatnya berapa? 12 juta, bismillah lah. Ambil 1,2. Sisanya berapa? 10,8. Masukin laci. Lacinya kunci. Kuncinya buang. Dengan duit di tangan saudara 1,2 juta rupiah, saudara kemudian datang kepada Allah. Sebelum nyampe showroom, habisin duit tuh. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan, sampai habis. Kemudian masuk showroom. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Pak, pagi. Mau ada yang bisa saya bantu? Tadi sih ada, tapi saya bingung saya. Tadi sih saya ada, dia bilang. Tapi sekarang saya bingung. Si showroom nanya, bingung kenapa Pak? Tahu kayak orang tenggeleng aja nih saya masuk. Nggak jadi ya, assalamualaikum, pulang. Jangan salah saudara, begitu pulang di rumah udah ada motor tuh. Persoalannya yakin tidak. Masa kalah sama yang nggak punya Allah? If you believe you can do it, you can do it. If you believe you will have your motor, you will have your motor. Gitu kan? If you believe in the next 6 months you will have your new car, in the next 6 months the car will be used. Itu kata orang yang nggak punya Allah, Wah. Kenapa jadi kita malah nggak yakin? Pakai ilmunya, pakai. Sehingga saudara malah punya duit 10,8. Kan jadi merdeka tuh. Bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Bab keyakinan ini saya tutup. Saya pengen sedikit lah ngomong tentang Indonesia berjamaah. Intinya adalah babnya yang tadi maghrib sampai sekarang adalah kita bicara tentang ilmu yakin. Dan saudara, ilmu ini harus saudara jajah. Kalau saudara nggak jajah, nggak jadi ainul yakin, tidak akan jadi hakul yakin. Saudara yang punya sesuatu berkesempatan buat ngejajah, jajah. Bahkan yang saudara tidak punya apapun, saudara berkesempatan juga jajah, jajah. Sampai rumah pikirin tuh, gimana. Ada duit nih buat kuliah nih. Bismillah lah. Kalau saya bayarin cuma sampai 1 semester nih. Bismillah lah. Saya mau lewatin ini supaya bisa kuliah sampai semester akhir. Jajah saudara. Sampai nanti saudara akan bicara dengan lantang gagah menjadi orang-orang yang muwahhidin. Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara akan bisa mengajar seperti saya mengajar. Batang gitu. Ngajarnya jadi beda, udah melakukan. Di sono nasi gorengnya, bah. Ente udah pernah, aneh sih kata orang. Gila. Orang sekarang begitu. Ngajarin sholat malam, dia nggak sholat malam. Ngajarin duha, dia nggak duha.
Coba Pak, jadi orang yang yakin. Apalagi mau ngadepin bulan puasa, ini top bener nih. Ngadepin bulan puasa, ngadepin Ramadan, ngadepin Idul Fitri. Wah, orang-orang berlomba-lomba ngumpulin duit. Coba jajah saudara, buang duit. Kan buat karyawan khususnya lagi siap-siap nih, makin kenceng nih ngumpulin duitnya supaya bisa pulang kampung kan. Tes. Dengan kondisi terburuk adalah saudara tidak bisa pulang kampung. Tabungan yang udah ada jangan malah ditambah, langsung aja besok pagi dinolin. Bang, udah. Kasih aja udah orang lain. Terus kasih. Dapat duit gibeng terus. Bapak terus buang, terus buang. Sampai dapat gaji apa THR namanya ya. Dapat THR pun dihilangin terus. Yang lain pada pulang kampung, saudara nggak pulang. Udah nih Mas, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi komplek kita doang di mes, nggak ada yang lain. Saudara-saudara dan mati Allah, dalam keadaan nggak punya siapa-siapa. Datang owner nih ngecek pabrik, koclek sampai ke mes nih si karyawan. Loh, tak pulang. Enggak bos. Kenapa? Ya jangan, ingat bab itu bab kita sama kenapa? Ya nggak apa-apa, begitu aja udah. Oh, iya. Si bos nebak-nebak sendiri. Panggil. Mat, coba lo kemari. Datang Mamat nih. Mat, lu katanya kan pengen kenal kampung orang. Lu pernah ngomong sama gua, Lebaran di Betawi mulu di Betawi. Nah sekarang ada kerjaan. Lu bawa mobil gua tuh yang Pajero tuh, lu anterin karyawan gue nih yang satu pulang ke kampungnya. Selama dia belum mau balik ke Jakarta, lu tetap ikut sama dia. Pak, biar bapak jadi urusan saya. Mobil saya, nggak usah cerita bensin, nggak usah cerita oli, nggak usah cerita tol, semua saya yang kasih. Ya Allah bener nih Pak, bener. Begitu teman-teman pada pulang kampung, ente biasa lu, itu udah gak bisa ngomong karena udah hakul yakin ente. Hajar dari bulan sebelumnya, tiba-tiba kejadiannya seperti ini bisa ngomong. Apalagi kalau saudara selama perjalanan pulang kampung, kan saudara pasti pengen cerita dong sama teman-teman kan. Makanya lu jangan ngumpulin duit pengen pulang kampung, sedekah supaya bisa pulang kampung. Kan gitu tuh jadinya tuh. Kenapa? Karena ente udah merasakan, beda dengan yang tidak merasakan. Apalagi saya bilang selama di perjalanan saudara sholawatin tuh mobil. Sambil jalan sepanjang Jakarta Brebes, terus gosok-gosok itu, ya, jok mobil Allahumma sholli terus mobil pindah, nggak bohong, asli, ada aja caranya. Pulang kampung kita penuhin mobil dengan barang-barang dari kampung, ya nggak? Ada ini, ada itu, ada ini. Jadi nanti berteman, kawaliun hamim, sama yang punya pabrik. Berteman, lain cerita sama karyawan biasa. Ketika bercerita 4 tahun kemudian dia bakal bercerita 4 tahun yang lalu gitu. Ya, kalau saudara tidak belajar keyakinan, nggak akan terjadi seperti Mas Mono, seperti Mas Andrian. Wallahu a'lam bis. Saudara, saya merekomendasi saudara jajal ilmu ini. Di apapun ilmunya, ilmu mahabbah sama orang tua, jajal, tes. Di umur orang tua yang udah mau meninggal misalnya karena tuanya saudara, sudahlah, papa mau jajal nih, nggak mau kerja dulu dah, kerjanya buat orang tua ya. Saudara kaget lah, kerja tuh biasa 3 juta 4 juta.
Begitu saudara lepas pekerjaan, saudara mahabbah aja sama ibu nih. Ya, buang air ente cebokin, ke kamar mandi ente papa, ente gendong, mau sholat ente yang gantiin terus sebulan. Kaget ente nerima lebih dari 4 juta. Tapi kalau ente kurang keyakinan, ente bagi tugas, Pak. Syaratnya emang yakin ya, malah apa aja untuk yakin. Udah yakin. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya dapat bersyukur dari Allah hadir di tengah masjid yang mulia. Saya seperti semua apa yang saya Ustaz itu saya pribadi. Ya, jadi kelebihan dan kelebihan saya rasakan. Saya bercerita sedikit tentang pribadi bahwa saya tidak terlalu asing dengan dunia ilmuwan atau majelis seperti ini. Bahkan di mimbar ini saya pernah ceramah. Namun ada memang tua ibu saya. Tapi sekarang tidak ada kesulitan. Beberapa hari yang lalu ada sebuah hidayah bahwa anak saya ingin masuk sekolah di pesantren Ustaz. Dia berasal dari pelosok yang sangat jauh. Dia sekolah di sebuah sekolah dasar swasta. Tapi tidak tahu sampai dia begitu. Di mana? Sekali hatinya untuk Di mana itu? bisa berdidik Di? di Nusa Barat. Oh. Bandung. Jadi saya seorang gurunya di Serang. Oke. Sebuah komplek di Jakarta Selatan. Namun saya cerita bahwa tadi malam sekali saya mendapatkan perasaan yang sangat terhina bagi diri seorang guru ngaji. Kenapa? Saya cuma mengajar guru ngaji, mengajar di tempat itu saja. Setelah saya outsourcing ke sebuah pekerjaan saya, dan saya berharap
Jadi emang kadang-kadang yang memunculkan daya ungkit itu emang kejadian-kejadian yang seperti Ustadz alamin gitu. Jadi kalau Ustadz nggak buru-buru menganggap itu adalah tanda-tanda dari Allah, Ustadz telat lagi. Jadi harusnya tuh pada saat merasa terhina begitu, cepat di depan jalan pun langsung aja ngangkat tangan ke langit. Jadi kadang-kadang kita telat gitu. Jadi makanya sebenarnya kan kenapa sih kita mesti bersyukur ketika dapat masalah? Karena pada saat kita dapat masalah itu, kita mau manggil Allah gitu. Dan kadang-kadang menjadi masalah justru ketika saudara datang ke si fulan dapat jadi masalah. Mendingan nggak dapat. Lalu merasa pintu semua tertutup, saudara nangis, nggak ada yang bisa bantu lagi kecuali Engkau ya Allah. Nyampe dia. Kadang-kadang saya suka sengaja. Ustadz Sani ini paling sering protes sama saya. Apa sih? Bukan kenapa-kenapa, udah diem aja. Gue yang Ustadz. Biarin aja. Ya mata batin seseorang kan beda, bukan berarti kita kepengen merasa dia beda, enggak. Kita tahu insya Allah atas izin Allah, la ilaha illallah muhammadur la haula, nggak ada yang memberitahu kecuali Allah. Tapi ada orang-orang yang datang dengan bangga dan sombongnya kalau bisa mengajukan Yusuf Mansur. Ada yang datang dengan perlunya sekali supaya orang kampung bisa dapat pencerahan, ada yang merasa perlu kemudian mendatangkan Yusuf Mansur untuk membuat lembaganya begini dan begitu. Itu berasa mah aneh. Pada saat itu kemudian kita pengen sesuatu ini ada gitu, dadak udah. Tapi emang menurut kacamata kanan kiri jadi masalah. Ya biar aja. Ada orang datang dari Semarang, saya sendiri lupa ceritanya. Pinjam duit 5 juta. Dalam keadaan seperti itu, saya nggak bukain pintu malah buat dia. Barangkali Ustadz belum tentu si orang kaya itu adalah orang kaya, belum tentu. Pada saat Ustadz datang ke rumah itu sebenarnya bukan rumah lagi orang. Bisa jadi Allah tutup, Allah rubah sehingga Ustadz punya perasaan seperti itu. Belum tentu dia bersalah. Mungkin orangnya lagi kemana kita nggak ngerti. Bisa kan seperti itu. Datang minjem duit 5 juta. Saya jauh-jauh dari Semarang. Kalau saya nggak dapat, saya nggak akan pulang. Coba dari Semarang. Iya dari Semarang. Nggak ada jalan lain kecuali ke Ustadz. Saya sebagai guru sedekah kan menurut saudara harus ngasih kan? Enggak, harus ngusir. Jadi saya usir. Kalau kacamata kanan kiri ini jadi masalah nih. Ada sesuatu lah yang saya lakukan buat dia. Saya nggak tahu lagi ceritanya gimana, tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan orang ini nyampe. Dan kita juga mengenal cerita Imam Ali Zainal Abidin. Ada orang nungguin dia dari semalam. Kemudian begitu pagi harinya Imam Zainal keluar. Orang ini bilang, saya punya keperluan, saya datang kepada Tuhan. Salah ente datang ke aneh mah. Tapi saya datang dari semalam, makin salah lagi kata Imam. Yuk saya antar yuk. Kepada yang duitnya tidak terbatas. Ngikut nih si orang miskin ini. Nyampenya ke masjid. Bingung dia, kok di ke masjid? Ini minta sini sama dia. Saya doa. Lepas aja. 2 tahun kemudian di Grand Zamzam Hotel, Grand Zamzam Tower, begitu turun dari eskalator gitu, ada yang nepok dari belakang. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ana minta maaf ya. Sekaligus mau ngucapin terima kasih. Maaf buat apa? Terima kasih buat apa? Sambil turun nih. Maaf saya sudah menghujat Ustadz. Dan terima kasih Ustadz udah ngusir saya. Ngusir ente apa? Cerita. Terus dia bilang dia mampir ke masjid terdekat pesantren, kemudian dia bilang menggelegar suaranya ke langit gitu.
Saya sudah datang ke tempat orang yang saya pikir dialah orang yang terakhir yang bisa bantu saya. Ternyata dia menutup pintunya. Rob, cuman engkau yang bisa membantu. Nyampe, dia nyampe tuh udah. Makanya dalam definisi problem sebenarnya kan Anda menyungkurkan diri duluan, baru talk. Udah ada tanda-tanda 1, 2, jangan terus-terusan. Lalu Anda menganggap saya mau pantang menyerah. Enggak gitu bos, namanya blow on. Udah ada tanda-tanda not work, enggak berhasil. Lu lihat dong, subuhnya gimana, lohornya gimana. Bukan berarti, enggak, ini pengusaha sejati. Enggak begitu kali. Biasa aja lah. Iya, lihat dong. Udah ada 1, 2, 3, oke, balik ke Allah. Mundur dulu sebentar, sholat 2 rakaat. Kenapa nih? Udah ketiga kali masih ketipu juga. Kalau sampai yang keempat nih ketipu lagi nih Allah, udah dah. Saya nggak mau sholat lagi deh. Biasanya Allah hajar sekalian tuh Pak. Berangkat lagi, bang ketipu lagi. Hebat tuh, hebat. Jadi Ustadz, ketika pemicu itu datang, itu mahal sekali. Ketika Anda dihina, difitnah, dizolimin, sebenarnya itu pengungkit yang hebat. Jarang lo dapat pengungkit tuh, halo. Coba ya, saya waktu itu ya udah dapat beasiswa. Waktu kelas 2 SMA, saya dapat beasiswa gitu. Ke Untar, Tun Abdul Razak Malaysia. Kelas 2 nih, kelas 2 Aliyah. Begitu kelas 3 Aliyah, insya Allah atas izin Allah PMDK UI. Nih Ustadz nih lumayan nih. Terus dapat kita insya Allah atas izin Allah beasiswa ke Al Azhar Kairo Mesir. Tahu saudara? Berantakan itu. Sebabnya sepele. Almarhum Mustafa Zain, saya punya kepala sekolah. Itu lupa naruh berkasnya di mana. Hari H pengen diurusin itu semua, peluang-peluang beasiswa yang sudah di tangan, lupa. Lalu hari berikutnya keburu sibuk sama yang lain. Lupalah kemudian masukin itu surat-surat ke pos-posnya masing-masing. Saya 3 tahun Pak menjadi anak baik. Menjadi anak baik 3 tahun di sekolahan. Tuh. Tapi hari itu Pak, meledak saya punya marah itu. Tapi alhamdulillah saya dulu memahami. Oke, ini saat yang benar nih. Ini saat yang benar nih buat kemudian berdoa pada Allah. Udah kayaknya udah mau ngebanting pintu, udah mau maki-maki si kepala sekolah. Tapi itu pengungkit yang hebat. Lalu saya tuker, saya bilang, kalau emang takdirnya. Nah, ngomong itu kan sambil begeter nih mulut nih. Wah, saudara tuh yang begitu-gitu tuh jarang tuh. Nah, yang jarang itu anugerah dari Allah. Karena saudara akan berterima kasih nanti sama mereka-mereka itu. Makasih ya dulu udah ngatain gue gendut. Tapi gak ngaruh tuh. Tetep aja gue gendut. Kan ada tuh di buku motivasi kan. Pacarnya kemudian menghina dia gitu kan. Terus meninggalkan dia. Lalu udah janji bakalan pergi ke pesta. Dia tidak menduga perempuan tercantik di sekolahnya bakal membawa dia ke pesta. Sampai di tempat pesta malah dipermalukan. Lalu si perempuan ini mengatakan kepada seluruh orang-orang yang ada di pesta, mana mau sama babi gendut begini modelnya. Itu saya baca di buku, bukan saya yang ngomong. Orang ini keluar, Pak Umar, keluar. Dia menangis, terus dia bilang sama Tuhan dia ini, saya bersumpah kalau saya nggak bakal kurus, nggak bakal saya balik lagi ke sini. Dan takdir mengatakan dia menjadi mewakili Amerika di kejuaraan atletik pada tahun 1970 berapa gitu. Kalau kemudian sekian puluh tahun kemudian ketemu lagi masih perempuan dalam keadaan sudah jadi baby bomber. Dalam keadaan dia mestinya bisa mencaci maki balik, kemudian bisa menghina balik. Dia sudah atletis, badannya udah juara ini juara itu, udah menjadi komentator TV, sport, olahraga. Tapi apa dia bilang? Makasih ya. Penghinaan saudari itu adalah berkah buat saya. Nah, siapa yang lebih hebat lagi saudara harus terima kasih? Allah.
Pada saat hilang mobil, dang hilang, itu saat terbaik. Ya Allah, sampai sudah ujian ini pada makasih. Makasih engkau bikin saya hilang mobil. Kalau tidak mungkin hati saya di mobil, pikiran saya di mobil dan seterusnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Memang mobil itu harus pergi membawa dosa-dosa saya, anak-anak saya yang barangkali bermaksiat, ya bawa sekalian, nggak usah engkau pulangin. Oh, cakep tuh, cakep. 6 bulan kemudian udah kenangan doang. Dulu mobil aneh, ya gitu deh. Tapi gara-gara hilang, alhamdulillah, Allah ganti dengan lebih bagus lagi. Nah, momen itu Pak sebenarnya bisa diciptakan dengan saudara menantang badai gitu. Momen itu bisa diciptakan gitu. Jangan nunggu momen, creating momen, menciptakan momen. Kenapa sih harus ada puasa? Kan menciptakan sebenarnya. To suffer, oke? So kita kemudian merasakan pedihnya orang, menyengaja gitu. Menyengaja melekan. Benar-benar kita mau melek itu sepanjang malam, menyengaja. Dalam keadaan bisa nih kita nih jalan-jalan, terus kita sengaja buang, ciptain. Ada yang nggak diciptain, ya ini Allah sendirilah. Walaupun yang bagian bab sedekah pun Allah juga. Apa ini kita cerita manusiawinya. Yang tidak diciptakan oleh saudara-saudara apa? Misalkan duitnya keambil sama orang, kan hilang tuh. Harusnya saudara belajar menciptakan sendiri, hilangin aja tuh duitnya. Saat. Dalam keadaan di zona nyaman, saudara udah merasa duduk nih udah begini di sofa nih. Subhanallah, nyalain AC, cuing dang nyala, nyalain TV dang nyala. Dalam keadaan zona nyaman, tiba-tiba saudara bangkit, say goodbye sama rumah saudara. Terus saudara menciptakan momen, lalu saudara balik lagi ke kondisi semula, ngontrak lagi ukuran 3x4 yang tidak ada garasinya. Saudara akan lihat loh, 1 tahun berikutnya percepatan saudara kuantum. Ada yang tidak diciptakan, yakni Allah sendiri. Wah, sekali lagi saya bilang ini kalimat bahaya sebenarnya, karena semua juga dari Allah, oke? Tapi ini bahasa kita lah. Saya meminjam bahasa ngajar, bahasa kita. Ada yang tidak diciptakan oleh kita sendiri, tapi dihadirkan Allah. Rumah itu diambil bos. Teman bilang ada kafe bagus nih. Tadi kan aneh nggak ada duit. Nah, lu pakai rumah lu aja. Ntar namanya nama gua. Ternyata kita ditipu mentah-mentah sama dia. Lalu rumah itu lewat Pak. Pada saat lewat itu, saudara jadiin moment of truth. Istilahnya, it's the time. Nah, gitu. Tinggal sujud, saudara dapat lebih itu. Ini bengong ngerti apa ya? Kayaknya senyap gitu, sunyi. Ngerti ya? Apa bingung? Menyimak. Oke. Malam ini jajal Pak. Malam ini jajal. Bapak punya tabungan. Wah, lihat-lihat kanan kiri depan belakang. Bismillah lah. Bismillah. Kita nabung buat haji. Coba kita nolin. Ya, cari madrasah, cari masjid, cari anak-anak yatim, cari guru-guru ngaji. Kasih dia. Saudara punya motor yang saudara sambil ngelap tuh sambil siul-siul. Coba besok hilangin kelezatan itu. Kelezatan tuh besok hilangin. Ciptain momen itu. Saya pernah punya cerita sederhana tentang cerita kapten bola. Kalau di kampung kan, kalau jadi kapten tuh sepatunya yang paling hebat apa segala macam. Suatu saat si kapten ini bolanya ini sepatunya dilewatin dia. Nyeker. Di mana kemudian terjadi peristiwa, ya buat kita sih bukan peristiwa hebat, tapi buat dia peristiwa hebat. Ya, nih dia nggak jadi kapten lagi gara-gara nggak punya sepatu. Kisah ini udah disandur dalam mesin emat menjadi satu kisah yang apik sekali di sinetron waktu zaman Mahakasih itu. Yang kemudian dia menjadi punya sasana olahraga, dia punya lapangan olahraga, dia bisa memfasilitasi. Itu cerita si Fulan yang saya ceritakan, kelezatannya dibuang.
saudara punya duit buat nikah, cuma bermain-main nih. Ada yang saudara dihadirkan oleh Allah, nikahnya bubrak gitu loh. Dikasih ke wedding organizer, ternyata wedding organizernya palsu Pak. Tunai lagi, 165 juta tunai, bang dikasih. Habis itu ente didadain. Ini kan namanya dihadirkan oleh Allah. Coba jajal ente sendiri yang menghadirkan. Biaya buat persiapan nikah, bismillah. Padahal tinggal 3 minggu nih, tinggal 4 minggu, bismillah. Bismillah. Lewat tuh biaya, ente sedekain aja buat yang nikah. Ente cari ke pelosok-pelosok kampung, ente tungguin KUA. Begitu ada orang yang turun dari mobil kijangnya, saudara lewatin. Begitu turun dari angkot, saudara, nih yang saya tanggung. Tanggung, tanggung lagi, tanggung lagi, Makin top, makin dramatis kalau saudara akhirnya nggak jadi nikah. Oh makin hebat tuh, bener tuh, makin hebat. Makin derita kan udah makin digurinda tuh kan makin tajam bos. Udah makin dipers itu kan makin sisa-sisa terakhirnya itu luar biasa. Saudara kan pengennya Hollywood terus ya kan. 3 bulan nggak bayar motor, terus punya duit 200.000, saudara sedekah besok pagi dapat duit buat bayar motor. Maunya kan gitu kan. Pengennya yang begitu-gitu tuh, nggak siap yang lebih menderita lagi, padahal lebih menderita lebih top. Punya duit ya, tidak punya duit 3 bulan, akhirnya motor nggak bayar 3 bulan. Tanggal 24 pagi, tadi ini pagi, Jumat pagi dapat duit 600. Cukup kan buat bayar 1 bulan? Ngeganjel nih, cukup nih, supaya motor nggak disita, cukup nggak? Cukup. Belum sempat itu duit kebayar, ente ngaji nih Al-Azhar. Duit pindah tangan. Alhamdulillah, boro-boro sedekah dibayar, malah motor disita. Ini keadaan yang paling hebat kalau buat saya. Mantep nih. Allah lagi bercanda sama ente. Ente sabarin. Apalagi kalau ente digoblok-goblokin sama bini lagi. Kita pas pulang bini udah khawatir aja, ngelihat kita pulang gitu ya, khawatir aja. Nggak ikut pengajian Ustaz Mansur kan? Ikut. Kenapa emang? Nggak bawa duit kan? Bawa. Yang 600? Iya, bawa. Terus gimana? Ya udah abang sedekah. Alamatnya Bang, kita kan nungguin tuh duit tuh 3 bulan. Saya udah larang abang ngaji mau Ustaz Yusuf, ngaji juga. Akhirnya saya kan balas sama abang kan, abang kalau mau ngaji deh, jangan lupa bayarin tuh duit ke leasing. Dasar sama suami nggak sekolah. Makin kita digoblok-goblok, makin nunduk tuh kan, makin begini gitu kan. Minggunya datang lagi mertua, dihabisin sekalian sama mertua tuh. Saya dengar laporan dari anak saya, katanya sedekah terus motor disita ya. Gitu deh kalau dengerin Yusuf Mansur. Makin kacau kan tuh. Di tengah kekacauan gitu saudara ngangkat tangan kepada Allah. Saya tidak pernah meragukan engkau ya Rabb. Saya tidak pernah meragukan engkau ya Rabb. Saya tidak pernah. Sampai saudara bahkan tidak bisa ngomong, saking benar-benar losnya sudah. Saudara saksikan kebesaran Allah. 1,5 tahun kemudian saudara tawaf di Baitullah Al-Haram. Kemudian selesai tawaf yang ke-7 masuk. Sa'i baina Safa wal Marwah. Habis itu kemudian tahallul. Begitu halul kemudian ngopi kita nih, ya. Ngeteh susu gitu. Ngobrol-ngobrol sama mertua. Mulai deh mertua ngucap, "Mantu, emak minta maaf nih." Minta maaf apa ya? Dulu emak goblok-goblokin kamu. Yang mana yang emak sering banget kan? Itu dulu
Waktu kamu tuh punya duit 1 bulan buat motor, harusnya bisa selamat motor, tapi malah emak tuh kecewa. Kemudian emak bilang kamu tuh mantu bodoh. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Sebab itu kan kita ada di sini. Terus istri kita juga minta maaf. Wah, Pak. Tapi keadaan begitu Pak nggak jadi tuh. Kalau 1,5 sebelumnya, saudara nggak begitu. Pegangin, Mansur mau ceramah dikali 1000 juga kagak. Ini buat motor, sorry. Ngajinya sini ngaji kuping doang, bukan ngaji hati. Udah nggak jadi saudara, nggak jadi. Malah akibatnya apa? Saudara tiap bulan pusing lagi terus. Tes, malam ini pulang tes. Punya ilmu tahajud tes, punya ilmu duha tes. Di dalam ilmu sufi dan sekarang pun berlaku gitu. Tapi buat saya nggak begitu. Pernah nggak saudara punya cerita begini? Ini kemarin nih waktu datang yang Dato' Hasan dari Malaysia. Ada cerita dari satu raja di sana. Jadi ketika dia buka internet mau sumbang sana sumbang sini, anaknya lihat. Kemudian anaknya dikatakan sama si raja, kamu mau nggak ikut sedekah? Lalu kemudian kata si anak, ya sudah ikut. Ada 150 ringgit kalau tidak salah, itu dimasukkan ke dalam akun ini, ikut sedekah. 2-3 hari kemudian datang kongsi dia dari England. Ada satu bisnis kecil, buat si raja bisnis kecil, tapi hadiahnya itu buat si anak ini 20 kali lipat. Lalu kemudian si anak ini dikatakan sama si raja, tuh kamu lihat, kamu sedekah 15.000. Sehari bahkan bukan 3 hari. Kamu sedekah 150 ringgit, tapi dibayar sama Allah belum 24 jam. Ini duit jadi 10-20 kali lipat. Terus kata si anak ini begini, kalau gitu saya sedekah lagi. Si raja bilang, kalau yang ini nggak bakal berhasil. Nah kalau buat saya lain. Kalau buat anak lain. Udah teori udah terbukti, kenapa tidak ada lagi terusannya? Keber terus. Tapi kan kalau yang tadi dia ikhlas, sekarang nggak ikhlas ngarep deh. Nggak gitu. Metode udah berhasil, kenapa ente tidak ngulangin lagi? Ikhlas urusan tema Allah. Kalau aneh beda, emang dari dulu kan kita udah beda. Nabrak terus nih ilmu sedekah nih, ya kan? Nabrak terus. Ya, ente jangan yang begini, jangan. Udah, ente berarti udah ngarep dunia. Enggak, ngarepnya sama Allah tetap. Sudah Allah buktikan, kenapa jadi mundur? Maju terus. Cuman lengkapin ilmunya sama ilmu sabar, ilmu baik sangka, ilmu istiqomah. Lengkapin terus ilmunya. Alhamdulillah saudara-saudara, saya pikir waktunya sudah jam 20.30. Ngomong bab masjid, insya Allah ini sekedar sampiran saja. Nanti kapan-kapan kita bahas kalau memang masih ada waktu nanti. Tadinya saya kumpulkan saudara di Indonesia Berjamaah untuk ingin memperkenalkan kepada saudara semua Tuhan saya. Saya punya Tuhan keren tuh. Dan saya tahu tempatnya di mana. Barangkali saudara ada yang belum tahu tempatnya di mana. Saya mau memperkenalkan. I want to introduce him bahwa dia punya tempat itu di masjid. Cuman kita nggak tahu. Karena itulah kita nggak doyan sama masjid. Anak Pak, sejak anak susahnya dulu. Bahkan sholat sunnah kalau kata orang fikih lebih afdol di rumah. Aneh mah enggak. Aneh pakai ilmu yang lain, ilmu tasawuf kah, ya ilmu rasa kah. Sebab kalau aneh di rumah, aneh nggak dapat feel itu. Aneh sholat malam tetap di emperan musola. Waktu dulu aneh sholat malam tetap di masjid. Aneh berangkat kanan kiri terus, sisir masjid ke masjid terus sholat sunnah. Mudah-mudahan ini anggap sebagai promosi ya. Promosi masjid. Kita kan selama ini nggak doyan karena ke masjid kita anggap beban gitu. Aduh, apalagi kalau masjidnya jauh. Benar. Apalagi masjidnya tuh kayak di kita kan tidak ada sesuatu yang asik ya. Kalau di Singapura kan Masya Allah Pak, ada teh manisnya. Kita ini emang nggak biasa begitu, masjid-masjid kita nggak biasa begitu. Padahal kalau masjid kita begitu juga luar biasa tuh. Masuk masjid kacang hijau, wah.
Ya. Rame tuh pasti masjid tuh. Siapa yang pernah jual motor? Yang pernah jual motor ada? Oke, pernah jual motor tahun berapa? Hah? 4 tahun yang lalu, motor apaan? Hah? Honda Astrea, tahun berapa? Oke, dijualnya berapa? Hah? 3.200.000, pasarannya kalau beli lagi berapa? Saat itu. Hampir sama, hebat dong. Jualnya kemana? Jualnya ke teman. Hah? Oh, cicil. Ya, cicil ada nilai ekonomi yang hilang dong. Ada penyusutan. Saudara, saya ingin memperkenalkan tempat terbaik buat jual motor. Masjid. Ada yang nyaut di belakang, ya ada hilang Ustaz. Kalau ente datang ke manusia, 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 jadi 5, 7 jadi 6, betul? 10 jadi 9. Dan Anda tidak punya hak menentukan harga, betul nggak? Harga ditentukan oleh market. Dan bahkan Anda ditentukan oleh situasi Anda. Kalau Anda datang pada butuh, itu 10 jadi 7 bos. 5 jadi 3. Gara-gara ente butuh, ente bersedia dicicil tak? Yang penting buat kebutuhan Anda yang sekarang 500 ada nggak? Gitu kira-kira. Kita tutup dulu 500 tuh. Tapi kalau ente datang ke masjid, jualnya kepada Allah Ta'ala, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8, 10 jadi 11. Bahkan jangan kaget, someday Allah akan mengatakan begini, bawa aja motornya, aku kasih duitnya. Dah, elah cakep banget. Tapi di sini jual motornya di masjid. Parkir motor, bilang sama Allah, bawa sama helmnya. Bismillahirrahmanirrahim, sunnatul hajati raqa'ataini lillahi ta'ala. Saya pengen jual motor, saya ngadep kepadamu. Allahu Akbar. Keren kan? Lalu saudara sampaikan kepada Allah langsung di rumahnya. Saya mengenali sedikit saja dan itu sudah mempesona, sudah membuat saya pengennya ke masjid. Ada apa-apa pengen ke masjid. Belum waktunya juga, kalau perlu kita ajan. Lama amat sih gue pengen diterima nih sama Allah. Betul Pak, kalau ente ngerasain yang aneh rasain, ya Allah kurang tuh, kurang. Mudah-mudahan saudara sempat merasakan satu waktu pantat nggak pengen gitu dibawa pergi, gitu. pengen terus sama Allah. Saya tahu sedikit aja gitu, tahu sedikit aja, walaupun kadang-kadang datang capeknya, datang setannya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan istiqomah begitu. Barangkali saudara tidak tahu, makanya saya bikinlah Indonesia berjamaah supaya masuk masjid lagi. Jual mobil yang terbaik di mana? Masjid. Bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen jual mobil. Cariin dah pembelinya yang kira-kira harganya. Nah, bahkan yang menentukan siapa? Saudara. Saudara bilang lah sama Allah, kalau saya udah nanya nih ya Allah, sama pasaran, aduh harganya kacau lah. Mobil ini saya beli 37, udah saya ganti peleknya, udah saya tambahin. Masa ditawar 24? Ngobrol sama Allah, ngobrol. Saya pengennya dibayar 40 ya Roh. Kasih catatan dikit, kalau bisa lebihin 41. Asik lah berdoa begitu sama Allah. Wah, saudara seperti sahabat ya, walaupun nggak boleh kita merasa sahabat sama Allah, tapi ini bahasa saya lah. Nggak berjarak Allah itu. Asik. Nih ya, Allah kan nggak boleh divisualkan kan? Laisa kamitslihi syai'un. Tapi kalau boleh saya memvisualkan Allah, saudara bakal kelihatan jadi orang-orang yang bodoh sekali. Kemana saudara mencari rezeki? Itu akan jadi pertanyaan yang jawabannya saudara tahu. Kalau boleh nih saya memvisualkan Allah gitu ya, berdiri di depan masjidnya nih, di rumahnya, dia akan bingung. Ini kalimat asli nih, kalau dilihat hitam putih, ini jadi salah kalimat saya. Oke? Ini Allah berdiri nih di pintu nih. Allah akan nanya sama malaikatnya, itu hamba-hambaku pada kemana sih? Ini rumahnya, ini rumah Allah. Kantornya jauh di sana, jauh, pabriknya jauh, ada yang di Jepang malah nyari duitnya.
Ada yang di Amerika, ada yang di Saudi, ada yang Allah di sini dekat rumahnya. Tapi subuh lewat. Subuh lewat, Ji. Pagi-pagi mulai dari 6:30 udah mulai nih orang selewer lewat rumah Allah. Allah liatin deh. Andai saya bilang kita tidak boleh, tapi mencairkan suasana supaya ente belajar. Anggap aja Allah berdiri di depan pintu dia nih. Allah berdiri di depan rumahnya begitu. Lalu Allah bertanya sama malaikat-malaikat yang mengiringi dia. Kan selalu begitu kan? Innallaha wa malaika tahu. Allah nanya, si fulan mau ngapain dah? Mau nyari rezeki ya Rabb. Di mana dia nyari duitnya? Di Koja. Tidakkah dia tahu aku yang punya rezeki ini di sini? Tuh saudara. Tidakkah dia tahu aku yang punya rezeki itu di sini? Kenapa dia mengenali rezekiku tapi tidak mengenali aku? Anak-anak muda yang pada pengen kerjaan, lalu dia mencari pekerjaan. Allah bertanya juga sama mereka semua. Tidakkah mereka tahu? Andai mereka mengaturkan permohonan pekerjaan kepadaku langsung di rumahku, pekerjaan itu yang akan aku suruh nyamperin dia. Tapi yang terjadi apa? Kita nyari. Allah bingung. Astagfirullah lah. Tapi saya tidak ketemu nih kalimat lain buat ngajar. Kecuali pakai bahasa saya begini. Mudah-mudahan Allah memaklumi saya. Allah kan keder nih ngeliat ente pada nih. Gimana sih? Aku yang punya pekerjaan. Semua pekerjaan. Aku yang punya orang-orang yang mempekerjakan orang lain yang bekerja. Dan semua orang yang bekerja. Akulah pemilik orang-orang kaya. Dan semua orang kaya itu dengan kekayaannya. Aku yang punya. Nggak kena. Coba Ji kalau ada anak muda begini modelnya nih. Begitu lulus pengen nyari kerjaan. Sebelum dia nulis dia masuk ke rumah Allah. Masuk masjid. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nulis CV. Temenin ya. Allah SWT. Pulang ke rumah, nyalain komputer, ketik. Allah di sampingnya tuh. Allah di sampingnya tuh, liatin. Ketik. CV Yusuf Gemilang. Bla bla bla. Allah bilang sama malaikatnya. Kamu tahu alamat ini? Tahu ya Rob? Ini gak bakal berhasil. Ini gak bakal berhasil. Kamu kenal si fulan? Kenal. Bikin si fulan ketemu sama nih orang. Allah karim, antallah. Nih modelnya. Saya tadinya mau ngomong begini nih 1,5 jam full. Tapi waktu sudah. Istri saya barusan SMS. Jangan pulang malam-malam. Ya. Oke, kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sedikit sentilan saya soal masjid, saudara udah mulai bisa ngembangin ya. Saudara punya anak sakit, bawa ke mau sakit rumah, Allah ngeliatin, kok nggak dibawa ke aku sih? Bawa dong ke Allah. Kira-kira kembangin terus, saudara pengen modal, kan jadi aneh. Saudara datang ke bank, koperasi, mertua. Tapi ada Allah yang punya segala modal, ente nggak datang, kembangin ini. Insya Allah walaupun ini cuma 5 menit terakhir bicara tentang masjid, tapi inilah inti dari Indonesia berjamaah. Saudara-saudara yang mati Allah, sampailah kita pada penghujung talim kita. Orang-orang miskin di rumah Anda menunggu Anda. Masjid-masjid di rumah Anda menunggu Anda. Madrasah-madrasah di sekeliling Anda menunggu Anda. Para ustadz dan ustadzah yang ngajar-ngajar di kampung, di gang-gang sempit yang tidak ada bayarannya menunggu Anda. Malam ini bekerjalah buat Tuhan Anda. Malam ini bekerjalah buat Allah Rabb Anda semua. Buktikan keyakinan yang kita pelajari pada malam hari ini. Sampaikah Anda semua dengan apa yang saudara tuju, dengan apa yang kurang, malam ini kita buktiin. Malam ini enggak cukup, besok kita buktiin. Dan seterusnya sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan itu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menjadi berkah buat banyak orang susah di luar sana. Kehadiran kita di sini menjadi berkah buat banyak orang duafa di luar sana. Terima kasih buat Las Al-Azhar. Mudah-mudahan menjadi berkah perjuangannya. Terima kasih juga buat DKM Masjid Al-Azhar. Kepada Allah juga kita ngulangin semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Ila liqa, enggak usah salaman deh, biar aneh cepat pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر